Wah, diempek-empek habis-habisan. Kok gak terima ya. Padahal sebetulnya kita sendiri masuk surga apa ya, kebagusan kita ini. Tapi kita selalu seperti itu, memikirkan orang yang lebih buruk dari kita, dan kita pikir itu masuk surga, gak layak. Kita juga gak layak sebetulnya. Tapi kalau saya boleh milih untuk mereka, saya lebih setuju kalau misalnya mereka bertobat masuk neraka sementara. Tapi saudara, tidak ada jalan seperti itu dalam Alkitabnya. Kalau dia bertobat detik terakhir hidupnya, dia akan seperti penjahat yang mati bersama Kristus. Hari itu dijamin ditelan jadwal bersama Kristus. Kalau dia tidak bertobat, dia masuk neraka kekal. Tidak ada neraka sementara. Begitu mati, atau surga kekal atau neraka kekal, tidak ada di antaranya. Hanya salah satu dari dua. Kalau kita lihat pulpit commentary, adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Secara harfiah adalah baik bagi dia jika orang itu tidak dilahirkan. Yesus mengatakan ini dengan mengetahui apa yang akan menjadi nasib dari Yudas di dunia yang lain. Di sana tidak ada pengharapan yang diulurkan atau ditawarkan di sini tentang pengurangan atau akhir dari penderitaan, atau tentang pemulihan akhir. Itu adalah suatu kegelapan pengharapan tanpa sinar. Seandainya di sana ada pengharapan apapun tentang pembebasan atau tentang pemulihan dari kebaikan Allah, keberadaan akan merupakan suatu berkat, bahkan bagi orang-orang berdosa yang terburuk, karena mereka akan tetap mempunyai kekekalan di depan mereka, dalam mana mereka menikmati pengampunan dan penyucian mereka. Dan dalam kasus seperti itu, tidak bisa dikatakan tentang mereka bahwa adalah lebih baik bagi mereka untuk tidak pernah dilahirkan. Semua ngomongnya sama ya. Gempur neraka sementara, tidak setuju. Gempur juga universalisme, gempur juga annihilation. Jadi 3 doktrin digempur semua. Yang dipercaya cuma satu, neraka itu kekal. Itulah betul. Ada orang-orang zaman ini yang berusaha untuk menutup-nutupi atau meringankan kejahatan Yudas. Tetapi di sini Yesus mengumumkan nasibnya yang mengerikan. Jelas dia percaya mereka. Bisbirbe demikian, merupakan sesuatu yang berbahaya untuk menjadi seorang pribadi seperti Yudas. Dalam Markus 14:21, Yesus berkata, ada lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Yudas berpura-pura menjadi seorang Kristen. Ia bermain-main dengan dosa. Ia menunda keselamatan. Dan siapapun yang melakukan hal-hal ini bisa berakhir dengan berharap bahwa ia tidak pernah dilahirkan. Di sana ada beberapa misteri mengelilingi Yudas. Tapi satu hal adalah jelas, Yudas membuat suatu pilihan sengaja pada waktu ia mengkhianati Kristus. Dalam Yohanes 6 ayat 66-71, Kristus memperingati Yudas dan menyebutnya iblis atau setan. Petrus mengira Yudas sudah selamat karena ia berkata kami percaya. Yesus tahu bahwa Yudas tidak pernah percaya dan karena itu tidak selamat. Saudara, orang ini berpura-pura sampai Petrus pun tidak tahu. Petrus kira Yudas percaya. Dia berkata kami percaya. Cuma Yesus yang tahu kamu tidak pernah percaya. Saudara, kalau saudara berpura-pura jadi orang Kristen, padahal saudara sebetulnya tidak Kristen, saudara bisa dustai orang Kristen yang lain, saudara bisa dustai pendeta. Tapi ingat saudara tidak bisa dustai Tuhan. Dia melihat sampai jeroan saudara yang terdalam, hati yang terdalam, dan dia tahu saudara beriman sungguh-sungguh atau tidak. Daripada berpura-pura seperti itu dan pada akhirnya berakhir seperti Yudas, dan saya berharap di sana mau aku mau enaknya seru dan tidak pernah lahir lebih baik. Percuma sudah berharap seperti itu. Sudah di neraka, sudah terlanjur lahir termasuk neraka, berharap seperti itu, gunanya apa? Satu-satunya yang bisa saya lakukan bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh supaya tidak berakhir di tempat yang sama seperti Yudas. Calvin berkata demikian, adalah baik bagi orang itu. Dengan ungkapan ini kita diajar pembalasan mengerikan apa atau yang bagaimana yang menunggu orang jahat. Bagi siapa ada lebih baik bagi mereka hanya kalimat yang adalah lebih baik bahwa mereka
Kira dibuang saja. Adalah lebih baik bahwa mereka, atau seandainya mereka tidak pernah dilahirkan. Ya, kata seandainya itu terlihat dari tensesnya ya. It would have been better that they had never been born. Penggunaan past perfect itu menunjukkan pengandaian. Jadi ada lebih baik seandainya mereka tidak pernah dilahirkan. Saudara, itu menunjukkan ngerinya neraka ya. Luar biasa mengerikan. Sekarang Spurgeon, ada lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Nasib Yudas lebih buruk daripada tidak mempunyai keberadaan, telah berhubungan dengan Kristus seperti yang telah ia lakukan, dan lalu menyerahkan dia ke dalam tangan musuh-musuhnya, memeteraikan nasib kekal sang pengkhianat. Sebetulnya ada sedikit yang saya tidak setuju ya. Bukan dosa Yudas yang memeteraikan nasib akhirnya. Ketidakpercayaannya, tindakan bunuh dirinya, bukan pertobatan, itu yang memeteraikan. Dosa Yudas sudah kita bicarakan, sebetulnya bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Seandainya dia percaya, dia masuk surga. Sekalipun ada dosa seperti ini, tetapi karena dia tidak percaya, maka dia binasa. Tapi mungkin Spurgeon menganggap kalau dia percaya, dia tidak akan melakukan pengkhianatan seperti ini. Bahwa dia mengkhianat, berarti dia tidak percaya. Jadi itu berhubungan sekali. Karena sudah Ironside berkata demikian, Yesus berkata, adalah baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Apa artinya itu? Itu berarti penghukuman tanpa akhir, sampai batas terjauh dari kekal. Seandainya pernah datang suatu waktu, pada waktu Yudas bertobat, sekalipun kejahatannya mengerikan, maka adalah suatu belas kasihan bahwa ia dilahirkan. Tetapi Yesus berkata, adalah baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. Bagi dia, di sana hanya ada suatu kekekalan tanpa pengharapan. Seperti di sana ada hal itu bagi semua orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Sudah, kalau tadi kutipan-kutipan saya berikan banyak ya, tapi yang bagian atas cuma menekankan tuh Yudas. Tapi dua yang bawah ini memberikan penerapan untuk orang-orang lain. Jadi ancaman seperti ini bukan hanya berlaku untuk Yudas. Nasib seperti ini bukan hanya berlaku untuk Yudas, tapi untuk semua orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus. Saya ingin saudara camkan dan saudara introspeksi, apakah saudara memang sudah Kristen sungguh-sungguh, ya atau tidak? Baptisan, pergi ke gereja, bahkan gereja yang Injili, itu tidak menjamin apapun. Punya pengertian teologi yang banyak, tidak menjamin apapun. Hanya kalau saudara percaya Kristus sungguh-sungguh, saudara dipastikan tidak berakhir seperti Yudas. Tapi kalau itu tidak ada, itu akan berakhir seperti Yudas. Dan di sana saya berharap tidak pernah dilahirkan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin D. Tadi kita sama membahas Matius 26 ayat 24 dengan ayat paralelnya. Sekarang poin ke D ini kita membahas ayat yang lain. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-25. Nah, kalau yang tadi saya kira kebanyakan orang ngerti artinya ya, hanya baca ngerti artinya. Tapi ayat yang ini hanya baca, saudara tidak ngerti artinya, dan ini membingungkan. Kisah Rasul 1 ayat 25 ini konteksnya ya. Rasul-rasul setelah kenaikan Yesus ke surga melihat, wah, kok tinggal 11, dulu 12, hilang satu. Maka mereka menganggap, harus digantikan satu ini yang hilang. Mereka lalu berikan persyaratan, cari orang, pilih orang itu menjadi rasul. Ternyata setelah diberikan persyaratan, dicari orang, harus ikut Yesus sejak Yohanes Pembaptis dan pakainya, saksi kebangkitan macam-macam. Ternyata 2 orang yang memenuhi syarat. 2 orang, yang mana yang tidak bisa terima 2 orang? Nanti rasulnya ada 13. 2 orang, akhirnya mereka buang undi. Dan Matias yang terpilih untuk menjadi rasul menggantikan Yudas. Dalam konteks itu muncul ayat ini, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, terjemahan ini tidak hurufiah sudah ya, dan sebetulnya boleh dikatakan salah. Sekarang saya akan menunjukkan terjemahan dari King James, that he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.
supaya ia bisa mengambil bagian dari pelayanan dan kerasulan ini, dari mana Yudas jatuh oleh pelanggaran, supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri. Dua kata yang saya cara berbesar. Yang pertama saya berikan warna merah, bagian. Yang kedua, place, tempat. Dalam King James dua kata yang berbeda. Tapi sekarang kita lihat terjemahan dari RSV. To take place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. Untuk mengambil tempat dalam pelayanan kerasulan ini, dari mana Yudas menyimpang untuk pergi ke tempatnya sendiri. Dua-dua pakai kata place atau tempat. King James kata pertama pakai part, kata kedua pakai place. Tapi RSV dua-dua pakai place. Dan ESV juga dua-dua pakai kata place atau tempat. NIV dan NESV menerjemahkan tidak hurufiah sehingga tidak saya gunakan. Sudah berbeda dengan RSV dan ESV yang menerjemahkan place atau tempat untuk bagian yang pertama. King James dan New King James menerjemahkan part atau bagian. Mengapa saudara? Apa ini salah terjemahan? Bukan. Ini menggunakan manuskrip yang berbeda. Jadi di sini ada perbedaan manuskrip. Pro kontranya hebat. Tapi saya lebih condong pada terjemahan dari RSV dan ESV. Sebetulnya dua-dua menggunakan kata place atau tempat. Dan di sini ada komentar dari pulpit commentary berkenaan dengan perbedaan itu ya. Jika pembacaan tempat pada awal dari ayat itu diterima, jadi kalau mau memegang yang benar itu yang tempat ya, yang RSV dan ESV ya, dan bukannya bagian dalam bahasa Yunani klepon, dari AV itu Authorized Version, itu sama dengan King James ya. Maka di sana ada suatu kontras antara tempat yang diberkati dari kerasulan yang sudah tinggalkan dan tempat dari pengkhianatan yang ia dapatkan. Jadi saudara, ini Matias ngambil tempatnya Yudas, tempatnya sama dia ditinggalkan. Tempatnya dia tidak layak, dia tinggalkan. Dia mendapatkan tempatnya sendiri, dan ini memang layak karena dia tidak percaya dan dia pengkhianat. Jadi tempat-tempat ini ada suatu permainan kata, jelas ada di sana pengkontrasan dua. Satu tempat dia tidak layak, dia tinggalkan. Padahal tempat yang mulia sebetulnya, tapi dia tinggalkan. Dia mendapatkan tempat yang memang cocok untuk dia karena dia mengkhianati Kristus dan tidak pernah percaya pada Kristus. Saudara, ada bermacam-macam penafsiran tentang ayat ini ya. Tapi kebanyakan beranggapan bahwa kata-kata tempatnya sendiri pada akhir Kisah Rasul 1 ayat 25 menunjuk pada neraka. Lagi-lagi Adam Clarke memberikan komentar yang nyeleneh, saudara. Saya akan bacakan komentar dari Adam Clarke. Dia memberikan 5 tafsiran. Yang 4 dia tolak. Nanti yang kelima itu pandangan yang dia terima. Ayat ini telah dijelaskan secara bermacam-macam. 1. Beberapa orang menganggap bahwa kata-kata supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri dikatakan tentang Yudas dan hukumannya di neraka, yang mereka katakan harus ada tempatnya sendiri dari orang seperti Yudas. Yang pertama ini pandangan yang saya terima. Adam Clarke tidak terima itu. Dia anggap pandangan pertama. 2. Orang-orang lain menghubungkan kata-kata ini dengan pembelian tanah dibuat oleh 30 keping perak, untuk mana ia telah menjual Tuhan kita. Demikianlah ia meninggalkan pelayanan dan jabatan rasul supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri, yaitu tanah yang telah ia beli. Komentar kedua ini atau pandangan kedua ini tidak masuk akal. Dia gantung diri kok bisa pergi ke tanah itu dari mana? Ketiga, orang-orang lain dengan kelihatan lebih patut menyatakan bahwa tempatnya sendiri berarti rumahnya sendiri, atau pekerjaan atau kesibukan yang lalu sebelum dia ikut Kristus ya, yang meninggalkan pelayanan dan kerasulan supaya ia bisa meneruskan pekerjaannya yang lalu bersama-sama dengan keluarganya dan seterusnya. Ini merupakan arti utama dari istilah itu dalam Bilangan 24 ayat 25. Dan Bileam kembali pada tempatnya sendiri. Dari mana ada dapat kata sendiri? Itu nonsens sebetulnya. Ini tidak ada kata sendiri itu sebetulnya. Dia tambahkan di sini. Dan tapi dia artikan yaitu negaranya, teman-temannya, dan pekerjaannya sendiri. Ini laki-laki konyol, saudara. Mana dia kembali ke keluarganya, dia gantung diri kok. Keempat, orang-orang lain menganggapnya berarti sekedar keadaan dari orang mati secara umum.
tak tergantung atau pada pahala atau hukuman. Seperti yang mungkin dimaksudkan oleh Pengkhotbah 3:20, semua pergi kepada satu tempat, semua adalah dari debu dan semua kembali pada debu lagi. Tetapi 5, nah ini sekarang pandangan yang diterima oleh Adam Clarke ya. 5, beberapa dari penafsir yang terbaik, tidak tahu penafsir yang mana yang terbaik yang dia maksudkan, menegaskan bahwa kata-kata seperti sebelumnya diisyaratkan cocok untuk Matias. Tempatnya sendiri adalah jabatan pada mana ia akan dipilih. Bagian awalnya mungkin bicara tentang Matias, bagian akhirnya bicara tentang Yudas sebetulnya. Dia bilang itu tetap tentang Matias ya. Kalau ada orang keberatan bahwa ini tidak bisa disebut tempatnya sendiri karena ia belum ditetapkan pada jabatan itu, tetapi neraka bisa secara benar atau tepat disebut tempat Yudas sendiri karena oleh pengkhianatan dan ketamakan ia siap sepenuhnya untuk tempat siksaan itu, bisa dijawab bahwa tempat sendiri atau tempat yang benar atau tepat dari seseorang adalah tempat untuk mana ia memenuhi syarat untuknya, sekalipun ia bisa belum memiliki tempat seperti itu. Demikianlah Paulus, setiap orang akan menerima pahalanya sendiri. Ton idion meston disebut di sini miliknya sendiri, bukan karena ia sudah memilikinya, karena itu tidak akan terjadi sampai kebangkitan orang-orang benar, tetapi karena ia memenuhi syarat dalam hidup ini untuk keadaan kemuliaan dalam kehidupan yang lain. Saudara, saya berikan beberapa komentar untuk menanggapi atau membantah tafsiran dari Adam Clarke yang panjang ini, saudara. Yang pertama, saudara, tentang bilangan 24 ayat 25, pengalimatannya itu berbeda dengan Kisah Rasul 1 ayat 25, hingga orang yang sebagai dasar untuk menafsirkan ayat yang satunya, menurut saya sama sekali tidak cocok. Bilangan 24 ayat 25 ini tentang Bileam ya. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya. Clarke bisa menambahkan kata sendiri itu dari mana, kata itu tidak ada. Dan Balak pun pergilah juga. Terjemahan King James, and Balaam rose up and went and returned to his place, and Balak also went his way. Dan Bileam bangkit dan pergi dan kembali ke tempatnya. King James juga ada kata sendiri ya. Dan Balak juga pergi ke jalannya. Saudara, bedanya bilangan 24-25 dengan Kisah Rasul 1-25. Pertama, saudara, untuk bilangan ini, saudara, ada dua kata kerja, yaitu went atau pergi dan return atau kembali. Yang di sana cuma satu kata kerja, tidak cocok. Kedua, lebih penting lagi, di dalam bilangan 24-25 kata own atau sendiri itu tidak ada. Adam Clarke dapat dari mana saya tidak ngerti, tapi itu tidak ada. Yang ketiga poin C, adanya kata-kata pada bagian akhir, dan Balak pun pergilah juga. Kata-kata itu dalam bilangan 24-25 kelihatannya punya arti hurufiah, sehingga mengakibatkan kalimat awalnya juga diartikan hurufiah. Tapi dalam Kisah Rasul 1-25 tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi bisa diartikan sebagai suatu ungkapan dan bukan hurufiah. Sekarang saudara, kedua, dia menggunakan Pengkhotbah pasal 3-20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kalau saudara baca konteksnya, kedua-duanya itu maksudnya manusia maupun binatang. Kedua-duanya menuju satu tempat, maksudnya dua-dua mati. Ya, itu artinya sebetulnya. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali menjadi debu. Saudara, ini juga jelas merupakan ayat dengan pengalimatan yang berbeda, bahkan dengan istilah yang berbeda juga. Di sini dikatakan satu tempat, yang tadi tempatnya sendiri. Kok bisa disamakan gimana? Yang ketiga, kata-kata Paulus diambil dari 1 Korintus 3:8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saya berikan terjemahan King James untuk kata-kata ini ya. Every man shall receive his own reward according to his own labor. Setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan jerih payahnya sendiri. Saudara, penggunaan ayat ini sama sekali tidak cocok, karena Kisah Rasul 1-25 itu ada dalam bentuk lampau, tapi yang ini ada dalam bentuk future atau akan datang. Shall, akan. Mana bisa disamakan? Sama sekali lain. Ya saudara, saya tidak bisa menerima argumentasi Adam Clarke. Dia mau utak-utak bagaimanapun, bagi saya sama sekali tidak cocoknya. Sekarang sudah saya berikan komentar dari J.A. Alexander.
Orang ini orang reform, dan dia juga memberikan banyak pandangan. Cuma pemilihan dari banyak pandangan itu dia berbeda dengan Adam Clarke. Ini kata-kata dia. Bermacam-macam usaha telah dibuat untuk lolos dari arti yang jelas tetapi mengerikan dari kata-kata ini. Sebagian orang mengarahkan kata-kata ini bukan kepada Yudas, tetapi kepada rasul yang baru yang dipilih untuk pergi ke tempatnya sendiri. Suatu tambahan yang sangat berlebihan. Dan bahkan lebih lagi, jika kita mengerti dengan tempatnya sendiri adalah tempat yang Yudas tinggalkan kosong. Ini pandangan Adam Clarke yang disebutkan di sini, dan dia tolak. Itu berlebihan dan memang sangat tidak alamiah, tidak wajar, tidak cocok belas ya, untuk mengartikan itu sebagai Matias yang punya tempat sendiri. Itu tidak masuk akal. Dan dia memberikan tambahan, siapa yang pernah dipilih untuk menyuplai tempatnya sendiri atau untuk mengisi tempat pendahulunya sendiri. Kedua konstruksi ini tidak bisa disetujui, juga karena sinteks atau ilmu kalimat yang kasar yang diambil oleh keduanya, dan arti yang tidak biasa diberikan pada kata kerja Yunani poleutenai, yang tidak sekedar berarti pergi, tetapi berangkat, meninggalkan, atau bepergian. Dalam kurung lihat di atas tentang atau pada ayat 10, di mana kata itu diterapkan pada kenaikan Kristus ke surga, kurung tutup. Penjelasan yang lain menyetujui hubungan dengan Yudas, tetapi menafsirkan tempatnya sendiri sebagai rumahnya, tanahnya, teman-temannya yang baru, atau tempat di mana ia bunuh diri. Ini seperti tafsiran-tafsiran yang tadi diberikan oleh Clarke, biarpun dia tidak setuju. Semuanya adalah jalan atau cara yang banyak akal atau cerdik, tetapi tidak wajar. Saya setuju mengatakan tidak wajar ya, sangat tidak wajar bagi saya. Untuk menghindari arti yang jelas dari kata-kata ini, sebagai pada pokoknya sinonim dengan apa yang di tempat lain disebut tempat penyiksaan, Lukas 16:28. Gagasan yang hakiki bisa adalah tentang kecocokan dan kepantasan, termasuk dalam kasus di depan kita, oleh sejenis ironi yang menakutkan, suatu kontras atau lawan antara tempat tentang mana Yudas telah membuktikan begitu dia layak, dan tempat untuk mana ia telah menukarnya dan yang cocok persis dengannya. Memang ada permainan kata aja. Saya katakan tempat ini rasul dia tinggalkan dan dia memang tidak layak, tapi tempat yang ini dia datangi dan ini memang tempatnya sendiri, ini cocok dengan dia. Sekarang Albert Barnes, saudara, arti yang jelas dan wajar atau alamiah dari ungkapan ini menunjuk pada Yudas, tetapi mereka yang menganggap bahwa itu menunjuk pada Yudas sangat berbeda tentang artinya. Jadi ada banyak orang mengatakan Yudas, memang itu bicara tentang Yudas, tapi mereka pun berbeda pandangan dalam arti bagaimana. Beberapa menganggap bahwa itu menunjuk pada rumahnya sendiri, dan bahwa artinya adalah bahwa ia meninggalkan jabatan rasul untuk kembali ke rumahnya sendiri, dan mereka menggunakan bilangan 24 dan 25 tampilnya tadi ya. Tetapi adalah tidak benar bahwa Yudas melakukan hal ini. Juga di sana tidak ada bukti yang terkecil bahwa itu adalah rancangannya. Mikirkan merancangkan tidak ada kok. Apalagi betul-betul pergi ke rumahnya sendiri ke teman-temannya, itu ngomong kosong, dia bunuh diri kok. Kedua, sekarang tafsiran yang lain, orang-orang lain menghubungkannya dengan kuburan sebagai tempat dari manusia di mana semua harus berbaring atau terletak, dan secara khusus sebagai suatu tempat yang hina atau rendah, di mana ada tempat bahwa seorang pengkhianat seperti Yudas harus berbaring atau terletak. Tetapi tidak ada contoh di mana kata tempat digunakan dalam arti ini. Juga di sana tidak ada suatu contoh atau kejadian di mana seorang manusia dengan dikubur dikatakan kembali ke tempatnya sendiri atau tempat yang tepat. Sekarang komentar yang ketiga dari golongan lain lagi, orang-orang lain telah menganggap bahwa cara kematiannya dengan gantung ditunjuk sebagai tempatnya sendiri atau tempat yang tepat. Tetapi penafsiran jelas merupakan suatu penafsiran yang tidak wajar, tidak alamiah, dan dipaksakan. Kata tempat tidak bisa diterapkan pada suatu tindakan bunuh diri. Itu menunjuk habitat, tempat tinggal, situasi dalam mana untuk tinggal, bukan suatu tindakan. Hanya ini penafsiran-penafsiran tentang teks itu yang bisa diusulkan, kecuali penafsiran yang umum, sekarang yang benar ya, yang menunjuk pada tempat tinggal Yudas di dunia penderitaan. Ini yang dia sendiri terima, dan ini sesuai dengan yang saya terima.
itu bisa dikatakan sebagai miliknya, karena ia telah mempersiapkan dirinya sendiri untuk itu. Dan karena adalah tepat atau benar bahwa ia yang mengkhianati Tuhannya harus tinggal di sana. Yudas tidak berada di tempat yang cocok dengan karakternya ketika ia adalah seorang rasul. Tempat yang di sini tidak cocok ya. Ia tidak berada di tempat seperti itu dalam gereja. Ia tidak akan ada di surga. Neraka adalah satu-satunya tempat yang cocok dengan orang dari ketanakan dan dari pengkhianatan. Sekarang sudah ada tafsiran Lenski. Lenski di sini lumayan genah, ya. Yudas mati untuk pergi pada apa yang secara penting disebut tempatnya sendiri. Kedua kata tempat ada dalam kontras atau pertentangan. Tetapi ini berarti bahwa karena yang pertama tidak menunjukkan suatu lokalitas, tetapi genitifnya menunjukkan suatu jabatan, tak ada penekanan harus diletakkan pada yang kedua sebagai suatu lokalitas. Sekalipun dalam Lukas 16:28 kita mempunyai tempat siksaan. Yang warna hijau saya tidak setuju, nanti saya komentari. Fakta bahwa Gehenna atau neraka yang ditunjukkan tidak ditanyakan atau dipersoalkan. Entah bagaimana, bahkan mereka yang dalam keadaan yang lain berbicara tentang suatu tempat terantara, tempat penantian itu ya, Totenreich. Ini kayak kira bahasa Jerman, saya tidak tahu artinya. Suatu alam orang mati, saya kira ini artinya. Dengan suara bulat menyatakan bahwa Yudas pergi ke neraka. Tempatnya sendiri tentu saja berarti satu-satunya tempat yang cocok baginya. Pandangan bahwa ini menunjuk pada tempat penguburan yang diberi uangnya hampir tak layak diperhatikan. Saya kira kata-kata ini benar ya, yang warna hitam ya. Kalau itu menunjuk tempat penguburan yang dibeli uangnya, ini pandangan yang sama sekali tidak layak diperhatikan tentunya. Lalu dia lanjutkan yang warna biru ya, pergi ke tempatnya sendiri. Suatu bentuk lampau, past tense, berarti bahwa ia telah tiba di sana. Dan kata kerja ini menyampaikan gagasan bahwa ia pergi atas kemauannya sendiri. Ia juga membuat suatu pilihan, tempat tinggi dan kudus dari jabatannya ia lewatkan atau buang, waste gitu ya, dan memilih untuk pergi ke tempat lain, sekalipun semua usaha di pihak Yesus untuk menghentikan dia. Sebagian ada yang saya terima, tetapi banyak omongan dia yang tidak karu-karuan juga ya. Lukas 16:28. Ini cerita Lazarus dan orang kaya. Si orang kaya minta ngomong pada Abraham, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia, Lazarus, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Terjemahan kita tempat penderitaan ini, King James, RSV, NIV, and NAB, this place of torment, tempat siksaan ini. Sekarang saya berikan komentar tentang kata-kata Lenski ya. Yang pertama, saya tidak setuju dengan kata-kata Lenski yang warna hijau tadi, yang mengatakan bahwa karena kata tempat yang pertama tidak menunjuk pada suatu lokalitas, tapi pada jabatan rasul, maka kata tempat yang kedua juga tidak boleh ditekankan sebagai suatu lokalitas. Saya tidak setuju itu, karena bisa saja penggunaan 2 kali kata tempat merupakan suatu permainan kata. Dan biarpun ini tempat dalam arti jabatan, yang ini tempat, betul-betul suatu tempat, permainan kata bisa seperti itu ya. Yang kedua, menurut saya merupakan sesuatu yang menarik, yang saya senang ya, dari kata-kata Lenski. Pada waktu Lenski mengatakan bahwa kata pergi itu ada dalam aorist tense. Aorist tense dalam Yunani sama dengan past tense, simple past tense dalam bahasa Inggris. Dan itu satu titik, sehingga menunjukkan bahwa dia telah tiba di sana. Dan kalau kita memperhatikan, maka ini menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya langsung masuk neraka begitu mereka mati. Tidak ada tempat penantian itu. Surga nanti juga sama. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku dalam Firdaus. Hari ini, tidak nanti, tidak, hari ini. Jadi saudara, begitu mati, yang percaya langsung surga, yang tidak percaya langsung neraka. Cuma itu hanya roh atau jiwa. Tubuhnya menunggu Yesus datang kedua kali. Tapi roh atau jiwa langsung surga atau langsung neraka, tergantung orangnya percaya atau tidak percaya. Reform tidak percaya tempat penantian. Dan lucunya, Stephen Tong yang gembar-gembor reform,
dia percaya tempat penantian. Tidak ada orang di percaya tempat penantian. Dan bahwa tempat penantian itu tidak ada, menyolok sekali dari cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya minta Lazarus dibangkitkan, nginjilin 5 saudaranya, 5 saudara yang masih hidup. Berarti Yesus belum datang kedua kalinya. Tetapi Lazarusnya sudah di surga dan dia sudah ada di neraka. Tidak nunggu kedatangan Yesus yang kedua, saudara. Masuk surga, masuk neraka lebih dulu. Kedatangan kedua nanti baru tubuhnya. Jelas sekali, saudara. Tapi orang kalau dikasih argumentasi pakai cerita Lazarus dan orang kaya, mereka biasanya jawab, oh itu kan perumpamaan. Pertama, itu bukan, sama sekali belum tentu. Dan menurut saya, bukan perumpamaan. Tidak pernah ada dalam seluruh Alkitab perumpamaan pakai nama orang. Apalagi nama orang dalam sejarah. Lazarus nama orang, Abraham nama orang dalam sejarah. Bagaimana masuk perumpamaan? Konyol itu. Kedua, kalaupun andai kata itu memang perumpamaan, mereka tetap tidak bisa lari. Itu perumpamaan pun artinya lalu apa? Tidak akan bisa lari, tetap menunjukkan begitu mati masuk surga atau neraka. Jadi kalau orang bilang perumpamaan, suruh dia jelaskan. Oke, si orang kaya dalam alam maut kesakitan lidahnya dan sebagainya, itu apa artinya? Perumpamaan artinya apa? Lalu ini di dada Abraham, bukan di pangku tapi di dada Abraham. Ini artinya apa? Ada jurang yang terbelah, artinya apa? Mereka bilang perumpamaan, mereka harus berikan artinya. Mereka tidak bisa berikan artinya lepas dari arti yang kita ambil. Jadi saudara, apakah itu perumpamaan atau tidak, artinya tidak akan beda. Artinya akan tetap sama. Kita tidak percaya tempat penantian. Begitu mati, atau surga atau neraka. Dan itu berlaku untuk orang-orang mulai zaman BL sampai zaman BB. Tidak dibedakan dalam hal itu. Karena poin ketiga, tetapi pada waktu Lenski mengatakan bahwa kata pergi menunjukkan pilihan. Itu bagi saya adalah suatu omong kosong. Pergi di sini mati kan ya. Nah kalau mau dikatakan memilih, kapan pilihan itu dibuat? Kalau mau dikatakan kita yang memilih, sebetulnya bukan kita yang memilih ya. Tuhan berkata bukan kamu memilih aku memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Tapi kalau mau dikatakan memilih, kita memilih atau percaya atau tidak percaya pada waktu kita hidup, bukan setelah kita mati. Pada waktu seseorang mati tanpa Kristus, dia tidak punya pilihan lain selain mentaati perintah untuk enyah dari hadapan Tuhan dan pergi ke neraka. Itu bukan pilihan lagi. Pulpit Komentar berkata demikian. Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah. Dan pergi atau enyah dari hadapan Tuhan dalam tempat yang lain. Selain surga, hanya ada neraka. Sudah waktu hidup ini, Tuhan ini baik-baik undangnya ya. Kasih undangan, invitation. Marilah, datanglah. Seakan-akan terserahlah, mau datang, mau tidak datang, aku tidak maksa. Ya, dia mengajarkan undangan seperti marilah, datanglah, percayalah, dan sebagainya. Itu waktu kita masih hidup. Kalau kita mati, dan Tuhan berkata, pergi, enyah. Tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus mentaati perintah itu. Pergi, enyah. Pergi kemana? Neraka, dan tempat yang lain. Jadi Lenski mengatakan di pilihan setelah dia adalah bagi orang yang tidak percaya diperintahkan untuk pergi. Dan dia harus pergi, mentaati, pergi kemana? Ke neraka. Poin yang keempat, kata-kata Lenski bahwa Yudas memilih untuk pergi ke tempat lain ini, sekalipun semua usaha di pihak Yesus menghentikan dia, yang saya tekankan bagian akhirnya ya, bagi saya merupakan omong kosong. Apakah memang Yudas diberi segala sesuatu? Yesus berusaha mati-matian, lalu gagal untuk satu orang ini. Satu hal yang saya tahu dengan pasti, karena disebutkan dalam Alkitab, Yesus bahkan tidak berdoa untuk Yudas. Coba kita lihat, ya 17 ini doa imam besar Yesus ya. Dalam ayat 9, dia berdoa untuk orang yang sudah percaya. Dalam ayat 20, dia berdoa untuk orang yang akan percaya. Mari kita baca.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Dunia di sini setelah orang percaya dikontraskan dengan mereka yang percaya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi yang sudah percaya didoakan di sini. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang sudah percaya ini nginjil, yang akan percaya ini juga didoakan. Yang sudah percaya, yang akan percaya didoakan. Yang terus tidak percaya, termasuk orang-orang yang reprobate ya, orang-orang yang tentukan binasa, Yesus tidak mendoakan. Hanya yang percaya didoakan, yang akan percaya didoakan. Yang tidak percaya belas, dia tidak berdoa. Apakah Yesus berdoa untuk Yudas? Menurut saya tidak. Dia menjadi Yudas, tapi dia tidak berdoa untuk Yudas. Jadi saudara, bagaimana Zelensky mengatakan, sekalipun semua usaha di pihak Yesus untuk menghentikan dia, itu dapat dari mana saudara? Semua usaha Yesus menghentikan dia. Saya tidak percaya itu sama sekali. Kalau Yesus memang berusaha atau mengusahakan keselamatan Yudas, saya percaya usaha Yesus pasti berhasil. Yudas akan percaya. Bahwa Yudas tidak percaya mati, saya tidak percaya Yesus mengusahakan segala sesuatu. Sekarang saudara, kita lihat lagi tafsiran dari Matthew Henry. Dari mana Yudas jatuh oleh pelanggaran, melemparkan dia sendiri dengan meninggalkan dan mengkhianati tuannya, dari tempat seorang rasul tentang mana ia tidak layak, supaya ia bisa pergi ke tempatnya sendiri. Tempat dari seorang pengkhianat, tempat yang paling cocok baginya, bukan hanya ke tiang gantungan, tetapi ke neraka. Ini adalah tempatnya sendiri. Dr. Whitby mengutip Ignatius ini Bapak Gereja ya, yang berkata, di sana ditetapkan bagi setiap orang idiostopos, suatu tempat yang tepat, yang memberi arti yang sama dengan Allah membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Dan Juru Selamat kita telah berkata bahwa tempat Yudas sendiri harus sedemikian rupa sehingga lebih baik baginya seandainya ia tidak pernah dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Keadaan penderitaannya sedemikian rupa sehingga lebih buruk daripada tidak ada. Yudas telah merupakan seorang munafik, dan neraka adalah tempat yang tepat untuk orang-orang seperti itu. Saudara, jangan jadi orang munafik. Kalau ngomong secara duniawi ya, jadi orang munafik itu menguntungkan. Bisa ngapusi orang, bisa apa, orang akan pikir, oh saudara baik, padahal saudara tidak baik. Tapi saudara, Tuhan paling tidak senang orang-orang seperti ini. Kalau jalan-jalan PL, yang paling dia benci adalah penyembah berhala. Jalan-jalan PB, orang-orang munafik yang self-righteous, merasa diri benar, merasa diri sok suci dan sebagainya, itu yang paling memuakan di dalam jalan PB. Jadi saudara, jangan jadi orang munafik. Yudas salah satu orang munafik, pura-pura Kristen. Neraka adalah tempat orang seperti itu. Boleh berkomentari, ke tempatnya sendiri. Suatu ungkapan yang mengerikan, yang menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai tempatnya dalam kekekalan yang telah ia buat bagi dia sendiri dalam waktu. Perhatikan dua kata-kata yang saya catat oleh besar ya. Dalam kekekalan, dalam waktu. Ini suatu istilah teologi ya. Kalau minus tak teringat, sebelum Tuhan ciptakan apapun, hanya ada dia sendiri, itu dalam kekekalan. Juga nanti setelah Yesus datang kembali kedua kalinya di tema surga, laki-laki itu dalam kekekalan. Saya tidak bilang di situ tidak ada waktu, tapi memang dikasih istilah seperti itu, dalam kekekalan. Nah, antara Allah mulai melakukan penciptaan sampai Yesus datang kedua kalinya, ini semua dalam waktu. Sebetulnya bagi kita dalam waktu itu adalah kita hidup, karena yang lain toh tidak ada gunanya, tidak ada urusan dengan kita. Dalam kita hidup itu dalam waktu. Jadi saudara, apa yang kita buat bagi diri kita di dalam waktu pada saat kita hidup menentukan tempat kita nanti dalam kekekalan. Saudara mau hidup yang bagaimana? Saudara mau hidup percaya Kristus dan membuktikan iman saudara dengan tindakan dan sebagainya, maka dalam kekekalan saya pergi ke surga. Saudara mau munafik seperti Yudas dalam waktu, maka dalam kekekalan saya pergi ke neraka. Kutipan terakhir dari Spurgeon, nasib Yudas harus melakukan suatu peringatan yang khidmat
bagi semua orang yang mengaku Kristen, dan khususnya bagi semua pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta. Ia adalah salah satu dari 12 rasul, tapi ia adalah anak kehancuran atau anak binasaan atau anak neraka, dan pada akhirnya ia pergi ke tempatnya sendiri. Setiap kita mempunyai tempatnya sendiri, surga atau neraka. Yang mana tempat kita? Saudara, seluruh khotbah seri tentang Yudas Iskariot 18 session menunjukkan suatu tragedi luar biasa menyedihkan. Orang yang dipilih oleh Kristus sendiri menjadi rasul, jabatan tertinggi dalam gereja, selama 3,5 tahun ikut Kristus secara pribadi, melihat Kristus sendiri, mendengar ajaran dan Injil langsung dari Kristus. Tidak ada ajaran seperti itu. Melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, menyaksikan hidup Kristus yang suci murni. Dan dia sendiri diutus, dia melakukan pelayan, dia penginjilan, dia melakukan mujizat-mujizat dan sebagainya, menyembuhkan. Keadaan awal rasanya begitu menjanjikan, tapi saudara, dia tidak pernah percaya. Dan ketamakannya tidak pernah berhenti, mencuri, dan pada akhirnya mengkhianati Tuhan, menjualnya dengan harga 30 keping perak. Itu masih semua tidak apa-apa seandainya dia bertobat. Tapi dia justru sedih, putus asa, gantung diri, dan binasa. Pergi ke tempatnya sendiri, pergi ke neraka. Orang begitu hebat, hancur habis. Saudara, kalau ini bisa menimpa Yudas, bisa menimpa saudara juga. Kalau saudara ternyata adalah orang yang tidak punya iman yang sejati. Jadi saudara, biarlah ini membuat kita introspeksi. Pertama, di atas segala-galanya, introspeksi iman saudara. Saudara sekedar orang gereja, orang dibaptis, orang yang beragama Kristen, orang yang kenal pendeta, atau saudara memang adalah orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang mana? Kalau saudara memang percaya, nasib Yudas tidak akan menjadi nasib saudara, apapun yang terjadi. Tapi kalau saudara bukan orang yang percaya dan tetap seperti itu sampai saudara mati, nasib Yudas menjadi nasib saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam introspeksi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kepada pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Dan kami berdoa untuk semua orang di gereja ini, juga semua orang yang mendengar khotbah ini melalui DVD, MP3, membaca khotbah ini melalui tulisan, apakah di Facebook atau di web. Tuhan tolong bekerjalah supaya semua menjadikan seluruh cerita Yudas sebagai suatu cara, sebagai suatu pendorong untuk melakukan introspeksi. Biarlah yang belum percaya dengan sungguh-sungguh bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Yang sudah percaya diteguhkan di dalam iman dan menjauhi apa yang Yudas lakukan, menjauhi ketamakan dan sebagainya, pengkhianatan, keputusasaan menyebabkan bunuh diri dan sebagainya. Tuhan tolong, kami tidak ada yang mempunyai kedudukan setinggi Yudas, hak-hak seperti yang Yudas alami dan terima. Tapi Yudas menyalahgunakan. Sekalipun kami menerima lebih sedikit, tapi tolong kami menggunakan dengan benar, menanggapi dengan benar, supaya jangan nasibnya menjadi nasib kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.